warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andini Maulida Aprilia dari kelas 12 Ilmu Kesehatan. Jadi hari ini aku akan menceritakan nih kesan-pesan apa aja selama 3 bulan PKL di rumah sakit di daerah Depok. Ya, jadi dari bulan Juni aku di ruangan anak. Di anak itu seru banget sih ya. Mulai dari kakak-kakaknya, terus juga lingkungannya itu seru banget. Walaupun ada ya, ini sempat ada pasien, bukan pasiennya sih, itu lebih ke ibunya, ibu pasiennya nih agak ribet gitu ya. Nah, buat tindakan paling kita kebanyakan per bed sama observasi lah ya, seperti biasa ikutin aja kakak-kakaknya. Jadi TTP kita sama kakaknya. Terus kalau ganti cairan juga kita cuma observasi sama up infus gitu. Terus muter buat kasih obat oral juga, puir gitu biasanya, sama obat injeksi lewat intravenous. Terus aku lanjut aja, kayaknya di anak, oh iya, aku sempat ngerasa kayak aku pengen nih ganti cairan sendiri di ruangan anak karena saking bosannya tiap hari cuma observasi gitu kan. Terus aku juga mikir kayak ini boleh nggak sih aku aja yang ganti cairannya, maksudnya kan kayak dia nggak ngerepotin kakaknya gitu ya, jadi dia sama aja kesana lagi. Terus ya aku jujur aku pernah ganti sekali tanpa bilang kakaknya. Aku bilangnya pas udah aku ganti, untung pasiennya tuh remaja yang umurnya udah 15 tahunan, jadi yang gak kecil-kecil banget gitu ya, anak kecil. Terus ya udahlah dimaklumin. Sampai aku buat yang kedua kalinya nih, ada cairan infus yang habis lagi, aku nanya kakak kepala ruangan ini langsung, anak PKL mah nggak boleh ganti cairan infus. Oh ya udah, dari situ aku tahu bahwa kita sebenarnya tuh nggak boleh apa-apa melakukan tindakan sendiri kecuali perbed atau ganti spray gitu ya. Buat kakak-kakaknya itu enak banget, semuanya enak banget, walaupun ada satu yang menurutku pas awal judes cuek gitu, tapi pas akhir dia enak banget. Heliko ini gimana? Di Heliko kok kebanyakan ngebatin sih ya, jujur. Heliko Chelsea ini kenapa? Karena Heliko itu gede banget ruangannya, jadi dia tuh kayak letter U ya. Ini nurse station, terus kanan kiri itu ruangan pasien sampai ujung. Oke, jadi yang paling jauh itu ruangan 300 sama 311. Itu jauh banget. Untungnya ada apa ya, papan gitu, jadi kalau misalnya ada bel nih, ada yang mencet bel tuh tahu ada bacaan di atas kamar berapa, terus bed berapa. Jadi kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu nengok ke sana sih ini siapa yang mencet bel gitu. Dia juga udah tahu bed berapa yang udah mencet bel tuh. Iya, jadi ini kan lorong gitu ya, letter U lah, ini nurse station, ini lorong kanan kiri pasien, terus tengah gitu. Nah, jadi di tengahnya ini ada ruang dokter sama ruang farmasi buat obat-obat gitu. Nah, kalau di Chelsea itu buat pasien kelas 1 semua sama VIP. Aku juga pernah jaga di Chelsea, itu enak sih ya, cuma pernah ada pasien yang mungkin agak ribet sih ya, karena ada aja kalau di Chelsea tuh pasien yang ngeluh komplain soal lantai. Ini lantainya emang begini ya, emang sih itu mungkin masih dalam perbaikan ya, jadi lantainya tuh emang masih kayak semen gitu loh, belum dipakein karpet atau apa. Sampai ada kakaknya waktu itu mau dituntut gitu loh, mau di videoin, mau diviralkan, ini kenapa begini. Sampai tadinya pasiennya mau dipindahin tapi akhirnya nggak jadi. Terus juga ada pasien yang ada aja nih ya, pasiennya udah tua, itu dia tuh harusnya bed rest lah, nggak boleh duduk di kursi atau gimana. Nah, dia tuh kekeh pengen duduk di kursi padahal juga udah pakai kateter gitu ya. Maksudnya tuh dia mau duduk sendiri aja nggak memungkinkan, nggak bisa gitu. Nah, tapi tahu itu 2 jam setelah itu aku disuruh kakak perawatnya bantuin pasiennya pindah ke bed lagi. Dia tuh udah duduk di kursi. Nah, kan jadi susah ya, dia naik ke bed aja susah, terus anaknya juga kayak udah capek bilanginnya. Nah, jadi diangkat tuh ya sama anaknya, aku juga bantu ngangkat. Saya kayak udah capek banget, gak bisa, malah berat, gak bisa ke kursi, udah diam aja di bed.
sampai ada yang anaknya sampai bilang gitu lah pokoknya. Terus bantu angkat kakinya lah, kakinya ke kasur, terus bantuin badannya nih nyender ke bed tuh. Habis itu aku juga gantiin pampersnya. Nah ya buat di ruang rawat inap nih paling tindakan kebanyakan plus obat, terus ikut kakaknya beri obat injeksi intravena atau sama obat oral gitu. Nah kadang kalau obat intravena ini, injeksi intravena itu kalau misal kakaknya ini pasti ada yang ngasih, ada aja kakak yang ngasih kita kepercayaan gitu buat nyoba ngasih obat lewat injeksi intravena. Aku dulu sempat dikasih sih ya, cuma muncrat 2 kali itu karena ada darah yang nempel gitu jadi muncrat. Tapi itu nanti aja di IG aku ada. Terus infus, observasi pasang infus per bed, ganti spray, terus ganti cairan, benerin infus yang macet tuh. Terus kayak gitu di Heliko ya kayak capek banget, ada di mana face aku udah males banget muter buat cek TTV karena kayak saking malesnya kayak udah buru-buru gitu ya, nggak buru-buru juga sih, gimana sih ya, ngebatin juga mungkin ya, karena kayak tiap hari ini lagi gitu. Kayaknya aku nggak cocok ya di situ, nggak cocok buat di rawat inap dewasa gitu. Di IGD aku suka banget jujur, sempat ditanya capean di mana, di IGD, di ruangan anak atau di ruang rawat Heliko. Jujur sih ya aku dengan lantangnya jawab jujur lebih capek di Heliko sih kak. Nah kayaknya perawat lain pun sudah memaklumi ya, karena pas dari ruang anak nih ditanyakan selanjutnya pindah kemana, pas aku jawab Heliko, kakaknya tuh udah pada kayak ketawa gitu ya, mungkin ya emang begitu kali ya. Nah jujur aku nggak peduli kalau misal di IGD harus menempuh 1000 lebih langkah, itu menurutku itu nggak capek sama sekali. Tindakan juga ya, jadi nih itu banyak banget, pasti pasien datang pasang infus, terus antar pasien ke radiologi buat ronsen atau CT scan, terus ya pasti dicek EKG, oh iya sama cek TTV di triase gitu ya buat pasien yang baru datang, atau kadang juga pasien yang mau naik itu biasanya dicek TTV. Jadi kita itu harus inisiatif ya, kita nggak boleh kayak santai-santai aja gitu, boleh santai tapi kita lihat dulu kondisinya gimana, harus inisiatif. Kakaknya kemana ikutin aja, karena kakaknya tuh gak ngajak sih ya, jadi makanya kita yang harus inisiatif. Misal nih kakaknya udah pakai handscoon, udah ikutin aja pakai handscoon, itu biasanya mau EKG atau ngelakuin tindakan lain gitu kayak gitu. Terus oh iya ada juga beberapa kakak yang ngasih kita kepercayaan buat ngasih obat injeksi intravena. Oke, selama di IGD aku nggak pernah ya tuh ngasih obat injeksi intravena muncrat lagi, enggak. Jadi alhamdulillah aku udah lebih baik dari yang bulan sebelumnya. Jadi waktu minggu pertama itu temanya aku banyak pasien yang mungkin udah plus, baru datang udah plus, atau yang lagi sekarat-sekaratnya. Terus pas minggu kedua itu aku temanya hekting, jadi ada beberapa yang pas 2 atau 3 pasien yang dijahit. Itu bukannya ada yang gede banget, ada yang mana, terus ada juga yang kecil tapi emang benar-benar harus dijahit karena ya kebuka lah kulitnya, sama cabut jahitan di kepala gitu. Itu pasien anak itu udah kering gitu, pokoknya dibersihin terus dicabut juga jahitannya. Nah di minggu ketiga aku lupa deh itu temanya apa, kayaknya ada juga yang ini, oh iya ada juga pas itu sempat pasien pas datang tuh masih gerak ya mulutnya, cuma aku lihat dari mukanya udah pucat, terus bibirnya tuh juga udah kayak masuk gitu. Pokoknya aku selama aku observasi nih yang mungkin udah hampir sekarat gitu ya, ini pasti mukanya pucat, terus bibirnya tuh kayak udah masuk gitu ya, gimana ya, kayak udah masuk gitu lah, udah pucat banget. Itu aku lihat sempat masih kayak
mangap-mangap gitu mulutnya. Nah, dipindahin tuh ke bed 4, pas dicek EKG itu udah nggak ada. Nah, pasiennya nih anaknya itu nangis kejer banget sampai guling-guling di lantai, terus dipakein oksigen saling sesegukan gitu. Terus ada juga pas minggu terakhir minggu kemarin tuh ada juga baru datang nih pakai ambulan. Terus kan masih ada nih, masih ngeluh sakit, itu katanya kena serangan jantung sih ya. Itu udah pucat, bibirnya juga udah pucat banget. Pokoknya ketahuan kalau misalnya yang kondisinya udah jelek gitu. Nah, pas aku jam-jam aku mau pulang, aku tuh sempet ke kamar mandi dulu kan. Aku di dalam kamar mandi dengar suara teriakan gitu. Aku kira itu pasien bed 4 lagi sekerat tuh mau gitu. Aku kira karena dia teriak-teriak sultan gitu. Ternyata itu suara bed dari bed 6, jadi lagi dipasang kateter. Itu juga yang bed 6 aku kiranya udah jelek kondisinya, karena pas awal itu udah milet gitu kan, udah ungu juga lah bibirnya. Ternyata enggak, itu katanya komplikasi stroke. Tensinya juga tinggi banget sih. Itu dia teriak-teriak pas dibagain kateter. Nah, tapi kata temanku yang dari sekolah lain itu yang B4 nya juga sempat teriak-teriak, mungkin itu lagi dicabut ya. Pas aku mau pulang pun ada nih suara keluarganya yang nangis. Nah, dokter pun ngomong ya, itu siapa yang nangis? Pas aku lihat, aku nengok nih bed 4, aku lihat monitornya tiba-tiba ini frekuensi detak jantungnya tuh udah cepet banget, udah 150 ke atas lah. Nah, dokter pun langsung kayak panik buat kaget gitu ya, terus siap-siap buat ngambil tindakan. Kalau nggak salah pasiennya dipindahin ke bed 5 tuh dekatan lah ya kan, kalau bed 4 tuh pojok dekat ke bed 5. Terus aku nggak tahu dilakukan tindakan apa, karena ya ditutup tuh, sampirannya ditutup. Tapi habis itu dicek EKG, pas dicek EKG udah lurus semua ininya, hasilnya. Jadi ya aku di IGD nih melihat gimana pasien yang tadinya masih ada nafasnya, masih bisa ngomong, terus tiba-tiba kayak udah gak ada gitu. Terus ada juga waktu itu yang detak jantungnya tuh udah tadinya normal deh, gak tau normal gak tau cepet. Pokoknya aku lihat tuh kayak dia turun nih, nadinya nih turun dari 70, 60, 50, 40. Nah pas disitu kayaknya diintubasi di RCP, tapi itu juga nggak selamat. Jadi oke, dibuat di IGD nih, aku kuat mental aja ya. Kita nggak tahu gimana keadaan pasien yang baru masuk, itu bisa jadi kondisinya udah jelek atau yang mungkin masih belum urgent banget. Nah, terus kalau misal ada nih pasien yang udah plus, kita tuh harus tetap profesional. Kita nggak boleh ikut nangis. Mungkin ya dalam hati kita sedih, cuma kita nggak boleh nangis apalagi di depan pasien, kakak-kakak perawat. Karena melihat kakak-kakak perawat yang lainnya pun ya mereka tetap tegar gitu, walaupun di dalam hati mungkin sedih ya. Jadi gitu aja pesanan kesan aku. Kita di IGD nih ya inisiatif aja, jangan sampai kalian gak ngelakuin apa-apa sampai nunggu diajak. Jadi enggak, jangan, kita ya ikut aja kakaknya. Terus juga ya kuat-kuatin mental. Capek sih capek menurut aku enggak ya, menurut aku enggak, karena aku udah terbiasa mungkin menempuh jalan yang udah kesana sini gitu lah intinya. Terus buat kakak-kakaknya semuanya enak banget. Itu juga tergantung sikap kalian gimana, apakah kalian rajin atau baik ke mereka, pasti mereka juga akan baik gitu. Jadi aku juga pernah diceritain sama kakak perawat, dia bidan deh kalau nggak salah, tapi pernah pergantian ke IGD. Katanya 3 minggu sebelumnya dia ada anak PKL lagi tindakan tapi bobo HP itu. Bobo HP-nya nggak dikantongin, sampai ditegur sama kakaknya. Nah, kalau aku di IGD ini nggak ada ya. Aku seneng banget di IGD, jujur aja sih, kayak kurang aja gitu ya, kayak nggak kerasa sebulan, mungkin kayak kerasa cuma kayak baru kemarin gitu, itu udah selesai gitu ya, udah sebulan. Jadi lebih milih mending IGD 3 bulan. Oke. Jadi itu aja, semangat buat kalian yang mau dinas, yang mau PKL nanti.
semangat juga nanti buat yang dapet di Jericho atau Chelsea. Jadi segitu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.